Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita bertemu dalam pengajian kitab Al-Hikam dengan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Alvin Hasanah, pimpinan Pondok Pesantren Darus Sufa Mujur Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Untuk lebih barokahnya pengajian kali ini, marilah kita sama-sama membuka dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada Al-Mukarram yang Dauga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan, hormati pemirsa Sang Cahaya Nusantara di mana saja berada, kita kembali mengkaji bersama kitab Al-Hikam, karangan dari salah satu ulama yang sangat populer, yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Puja dan puji syukur tentunya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini senantiasa dalam rahmat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tetap dalam iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama senantiasa memuji kepada Allah, dengan sama-sama kita melafazkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan ke haribaan baginda Nabi Muhammad SAW, dengan harapan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk dalam rombongannya, dan mudah-mudahan kita semua nantinya mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu, senantiasalah kita berselawat kepada beliau, setidak-tidaknya kita semua melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Pemirsa Sang Cahaya Nusantara di mana saja berada, pada bab awal kemarin kita sudah membahas bahwa kita dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada lain supaya kita patuh, supaya kita menjadi hambanya, atau dengan kata lain supaya kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di dalam kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membahas kitab Al-Hikam ini. Di hikmah yang pertama, kita tidak boleh bersandar kepada amal. Boleh bersandar kepada amal. Namun kenapa kita beramal? Kita beramal itu karena makrifat kepada Allah. Kita beramal itu karena mengikuti perintah Allah. Nah, karena kita sudah paham bahwa kita dizahirkan oleh Allah untuk menyembahnya, kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kutip dulu perkataan ahli-ahli sufi. Wal a'malu 'inda ahlil fanni ala salasati aqsam. Jadi
amalan itu menurut ahli tasawuf itu terbagi, Mas Abdul Majid, menjadi 3 macam. Menjadi tiga macam. 3 macam. Yang 3 macam itu dikatakan yang pertama amalus syariah. Amalus syariah. Yang kedua amalul thoriqah. Amalul thoriqah. Yang ketiga amalul haqiqah. Amalul Haqiqah. haqiqah. Ya. Kenapa kita harus beramal dengan amal syariat, amal thoriqah, amal hakikat ini? Amal syariat itu dikatakan di sini islahiz zawahir, supaya baik penyembahan kita kepada Allah secara zahir. Kenapa harus kita beramal dengan amalan thoriqah? Li islahid dhamair, supaya baik lurus tujuan kita kepada Allah. Dan kenapa kita harus beramal dengan amalan hakikat? Ini dikatakan di sini li islahis sarair, supaya baik rahasia kita kepada Allah. Inilah rahasia kita kepada Allah. Inilah yang akan menghasilkan makrifat yang sempurna. Nah, oleh sebab itu bisa dikatakan di sini dikatakan autakulu. Amalan syariat itu atau amalan jawarih, amalan tubuh itu dikatakan amalul Islam. Amalul Islam. Amalul Islam. Amalan thoriqah atau amalan hati itu di sini dikatakan amalul iman. Amalul Iman. iman. Amalan ruh atau amalan hakikat itu di sini dikatakan sebagai amalul ihsan. Amalul ihsan. Kenapa kita harus bersyariat? Karena kita masih mempunyai tubuh. Lalu siapakah yang mengerjakan amalan syariat atau amalul Islam itu kalau bukan kita orang kita orang Islam? Tidak mungkin di luar Islam yang mengerjakan amal Islam. Lalu kita katakan sekarang, kalau kita tidak mengerjakan amalan syariat ini, katakanlah dia tidak sholat. Terus yang perempuan dia tidak pakai hijab, kerudung dan sebagainya, pakai celana pendek, kelihatan aurat. Lalu untuk bagaimana kita membedakan apakah dia orang Islam atau non Islam? Maka ini yang tampak ya. Ini yang tampak. Yang tampak. Jadi harus mewujudkan amalan-amalan syariat itu dengan hal-hal perilaku yang baik. Ya, karena di sini dikatakan sebagai amalul Islam. Amalul Islam. Lalu siapakah yang akan mengerjakan amalul Islam ini? Ya jelas kita sebagai orang Islam. Tidak mungkin lah yang tidak Islam. Nah, yang kedua, kenapa harus dikerjakan amalut thoriqah? Ini untuk meluruskan tujuan. Meluruskan hati, niat. Makanya di sini dikatakan sebagai amalul iman. Siapakah yang akan mengerjakan amalul iman itu kalau bukan kita yang beriman kepada Allah. Jadi tadi itu kita sebagai Islam, maka kita harus mengerjakan amalan Islam. Nah, sekarang ini kita yang beriman, maka harus mengerjakan amalan iman. Ini dikatakan amalan thoriqah. Apa saja yang amalan-amalan iman itu? Di islahid dhamair. Untuk meluruskan tujuan. Nah, contoh, misalnya kita mengerjakan sholat. Niatnya di sana lillahi ta'ala. Mengerjakan haji lillahi ta'ala. Bukan di niat supaya kita dihormati atau bukan kita
berniat supaya yang lain-lain lah kita dipanggil Pak Haji. Jadi pemurnian tujuan bahwa tiada lain tujuannya mengerjakan ibadah lillahi ta'ala, sebagai penghambaan kita kepada Allah, mendekatkan kehambaan kita kepada Allah. Nah, yang ketiga, siapakah yang akan mengerjakan amal ihsan itu kalau bukan kita yang berihsan? Nah, ini dikatakan sebagai amalan hakikat. Amalan Hakikat. hakikat. Nah, ketika kita sudah memahami ini, berarti kita paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, menzahirkan kita. Pertama, kita punya tubuh. Yang kedua, kita punya hati. Yang ketiga, kita ditiupkan ruhnya. Jadi tubuh adalah sebagai wadah bagi hati. Hati adalah sebagai wadah bagi ruh yang ditiupkannya. Hati sebagai wadah bagi ruh yang ditiupkan oleh Allah. Nah, ini semua harus beribadah. Seperti apa dia ibadahnya ruh ini, Pak Tony, misalnya? Nah, kalau yang ibadah ruh, seperti apa? Nah, nanti saya jelaskan di sini. Jadi dikatakan bahwa dia setelah sempurna ibadah syariatnya. Setelah sempurna dikatakan bahwa dia sempurna ibadah syariatnya. Di sini terlihat tanda kesempurnaannya dengan dia melaksanakan 3 perkara. 3 perkara. Ya. 3 perkara. Yang pertama, taubat. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, istiqomah. Taubat, takwa, istiqomah. Nah, inilah amalan syariat. Taubat, takwa, istiqomah. Berat. Nah, memang kalau kita tidak mujahadah, taubat artinya dia senantiasa kembali kepada Allah, kembali kepada perintah Allah. Takwa artinya menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Istiqomah artinya dia kontinu terus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Inilah disebut amalan syariah. Amalan syariah. Terus yang kedua, kita dikatakan sudah bisa mengamalkan amalan thariqah itu atau amal iman itu. Amalan iman. Itu dengan 3 ciri. 3 cirinya. 3 ciri juga. Nah, sekarang banyak yang mengatakan bahwa saya sudah berthariqah. Bolehlah itu, akan tetapi mari kita melihat diri kita. Sudahkah kita mengamalkan yang 3 ini? Sudahkah yang 3 ini menjadi karakter bagi kita? Apa ciri orang-orang yang sudah sempurna pengamalan thariqahnya atau pengamalan imannya? Yang pertama, Mas Abdul Majid, bil ikhlas. Ikhlas. 1, ikhlas. Masya Allah. Ikhlas. Yang kedua, bisidqi. Bisidqi, jujur. Yang ketiga, bitumakninah. Tumakninah. Jadi amalan iman atau amalan thariqah itu pertama ikhlas. Yang kedua jujur. Yang ketiga tumakninah. Nah, ini yang berat ini. Ya, semua karena Allah. Karena Allah. Ya, semua karena Allah. Memberi karena Allah, duduk karena Allah, berdiri karena Allah, berjalan karena Allah. Bil ikhlas. Bisidqi, bitumakninah. Nah, yang ketiga, bagaimana kita harus mengetahui
bahwa kita itu telah bisa mengamalkan amalan hakikat. Yang tadi itu tarekat. Iya. Syariat, tarekat, sekarang Hakikat hakikat. atau amalul ihsan. Amalun. Itu juga kita bisa ketahui dengan senantiasa mengevaluasi diri, apakah ciri-ciri itu sudah ada pada diri kita. Yang mana itu? Yang pertama, ciri orang yang sudah sempurna hakikatnya itu. Pertama, dia senantiasa muraqabah. Muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Mengakrabkan diri kepada Allah. Mengakrabkan diri kepada Allah. Baik dengan melaksanakan yang fardu maupun melaksanakan yang sunnah. Yang kedua, bil musyahadah. Musyahadah. Senantiasa dia musyahadah kepada Allah. Dia tidak pernah luput satu detik pun musyahadahnya kepada Allah. Musyahadah ini artinya mengingat atau Menyaksikan. menyaksikan. Oh, bukan mengingat, tapi Menyaksikan. menyaksikan. Sebagaimana sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ini sangat populer di kalangan tasawuf. Beliau mengatakan bahwa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullahu qablahu. Aku tidak melihat apapun kecuali aku melihat Allah sebelumnya. Nah, jadi kalau kita kan kelas-kelas kita ini, kalau kita lihat burung, ya burung. Tapi kalau kelas orang-orang ahli tasawuf itu, dia tidak melihat burungnya, burung ini ciptaan. Tapi justru yang dia melihat di sebalik yang zahir zat, di sebalik yang zahir zat, dia melihat yang menciptakannya. Apalagi kelas-kelas seperti kita ini, kalau dikasih lihat uang, ini sudah pikiran kemana-mana. Apalagi misalkan sekarang, kalau misalkan dulu masih kecil ini, kalau kamu lulus puasanya 30, nanti saya kasih hadiah baju baru. Wah, baju barunya yang kelihatan. Tapi tidak apa-apa untuk motivasi anak kecil. Jadi kalau amalan hakikat itu tanda kesempurnaannya, pertama muraqabah, yang kedua musyahadah, yang ketiga dia ma'rifat, betul-betul mengenal kepada Allah. Nah, ketika kita sudah memahami ini, bahwa inilah yang harus senantiasa dimujahadahkan bagi kita yang sudah mengenal diri, dimujahadahkan, senantiasa dimujahadahkan, supaya bagaimana baik zahir kita, penghambaan kita kepada Allah, supaya bagaimana baik hati kita, penghambaan kita kepada Allah, supaya baik ruh atau rahasia kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah kita akan membuka hikmah yang kedua. Jadi Mas Abdul Majid, hikmah yang kedua ini membahas tentang makom. Yang pertama makom asbab, yang kedua makom tajrid. Makom asbab dan makom Tajrid. Tentu setelah kita mengenal bahwa kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada lain hanya untuk menyembahnya. Di dalam kita beraktivitas sehari-hari, jadi ibadah itu juga perlu didukung oleh materi. Contoh, kita pergi haji. Jadi kalau kita tidak punya materi, biaya untuk berangkat, biaya di perjalanan, biaya pulangnya, maka kita tidak akan bisa melaksanakan ibadah haji. Maka perlu dia biaya. Ketika kita mau menikah, tentu perlu biaya. Ketika kita mau menyantuni anak-anak kita, istri-istri kita untuk sekolah, menyantuni anak yatim, fakir miskin, itu perlu biaya.
Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh hamba-hambanya di dua makom. Pertama, untuk mendapatkan biaya itu, memperoleh biaya itu, Allah menaruh hambanya di makom asbab. Dia harus mengerjakan sebab-sebab tertentu untuk memperoleh biaya tadi, untuk mendapatkan biaya tadi. biaya. Yang kedua, Allah menaruh hambanya di makom tajrid, di makom yang tanpa dia melakukan sebab, tanpa melakukan sebab. Nah, inilah yang kita. Berarti dia tidak bekerja maksudnya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Walaupun dia tidak bekerja, dia tetap punya biaya. Contoh, warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya banyak. Oh iya. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Berarti tanpa bekerja saja, karena memang sudah ditaruh oleh Allah di makom tajrid. Yang perlu kira tadi tanpa kita berikhtiar, tanpa jadi itu jadi ini, terus tiba-tiba datang rezekinya kayak rezekinya cecak. Bisa. Oh bisa ya. Bisa, nanti kita insyaallah akan bahas. Pemirsa Sang Cahaya Nusantara di mana saja berada, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan dalam hikmah yang kedua ini, iradatukat tajridah ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minas sahwatil khafiyati. Engkau berkeinginan tajrid, sedangkan Allah menaruhmu di makom sebab. Berkeinginan tajrid, tetapi Allah menaruhmu di makom sebab. Minas sahwatil khafiyati, termasuk hawa nafsu atau termasuk kejahatan yang samar. Kejahatan yang samar. Nanti dibahas ini. Contoh, katakanlah Mas Abdul Majid sekarang ditaruh oleh Allah di makom sebab, jadi pengusaha. Tentunya aktivitasnya banyak, jual beli, interaksi sosial dan sebagainya. Karena buru-buru Mas Abdul Majid paham bahwa kita dihidupkan hanya untuk menyembah Allah. Tidak usah bisnis, saya akan mirip saja, saya berhenti berusaha. Ini tidak boleh. Harus istiqomah. Nasahwatil khafiyati, keinginan untuk tajrid, sedangkan Allah menaruhmu di makom sebab, termasuk kejahatan yang samar. Boleh jadi bisikan itu dari hawa nafsu, bahwa kita ingin istirahat, kita ingin enak-enak, kita ingin terima datang dan sebagainya. Allah sudah yang kasih saya. Jadi ketika nanti, karena kalau itu bukan datang dari keyakinan, ketika nanti habis bekal biayanya untuk ibadah, dia akan kembali melakukan sebab itu. Ini kan sangat fatal. Oleh sebab itu, ketika Allah menaruhmu di makom sebab, berkeinginan engkau kepada tajrid, minas sahwatil khafiyati, termasuk daripada hawa nafsu atau kejahatan yang samar. Perlu diketahui oleh kita semua, sang pemirsa Cahaya Nusantara di mana saja berada. Tentunya sebab-sebab yang kita kerjakan untuk mendukung ibadah kepada Allah, bukan untuk yang lain. Bagi contoh Mas Abdul Majid, katakanlah sekarang dia bekerja di salah satu perusahaan, atau dia bekerja sebagai pejabat, atau dia bekerja sebagai pengusaha. Tapi di dalam pekerjaan itu ibadahnya terbengkalai. Contoh, dia jadi pengusaha, tapi
ibadahnya terbengkalai, sholatnya tidak terjamin. Atau kadang juga interaksi sosialnya kurang. Tidak melahirkan silaturahim yang baik. Walaupun penghasilannya tinggi. Nah, ini menurut ahli tasawuf, dia harus beralih mencari sebab-sebab yang lain. Sebab-sebab yang mendukung fungsi kehambaannya kepada Allah. Nah, bagaimana kalau yang TKI ini, Pak Tonggi? Kan jarang dia silaturahmi sosial, interaksi sosial, jadi TKW, jadi TKI, atau buruh migran terkenal. Sepanjang dia ibadahnya baik kepada Allah, tidak masalah. Justru sekarang yang kita cari itu kebanyakan gajinya sampai ratusan juta. Gajinya yang terlihat, ya, bukan sebabnya, bukan kehambaan kepada Allah. Jadi kita harus ingat bahwa kita mencari dunia itu, mencari materi itu sebagai pendukung untuk peningkatan ibadah kita kepada Allah. Makanya untuk apa sekarang gaji 100 juta tapi kita bohong, kita korupsi? Lebih baik jadi buruh yang penghasilannya, kalau kita boleh milih, lebih baik kita jadi buruh, sebab buruh dengan gaji yang 1 juta atau 2 juta tapi terjamin penghambaan kita kepada Allah. Apalagi kalau gajinya sudah besar, kemudian penghambaan kita kepada Allah juga meningkat. Luar biasa. Ini yang menarik. Itu yang malah kita inginkan, ya. Sampai kepada 4 perkara. Sampai 4 perkara. Abdul Majid sekarang pengusaha. Ketika ada 4 perkara ini menurut Imam Abu Hasan As-Sazili. Imam Abu Hasan As-Sazili ini adalah guru daripada Imam Masisi. Imam Masisi ini adalah guru daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Rikola Syekh Abdul Hasan As-Sazili radhiyallahu anhu. Jadi, wa adabul fakir al-mutasabbit arba'ah. Jadi adab orang yang ditaruh oleh Allah di makam sebab itu ada 4. Ada 4. Kalau ada 4 ini tidak boleh berpindah di makam asbabnya, mencari sebab-sebab yang lain, atau tidak boleh berpindah ke makam tajrid kalau sudah ada yang 4 ini. Apa yang 4 itu? Yang pertama, senantiasa dia mengerjakan kebaikan. Yang kedua, mujan nabatul fujjar. Senantiasa dia menghindari sesuatu yang jelek. Yang ketiga, senantiasa dia sudah bisa mendirikan sholat berjamaah. Yang keempat, penghasilan dari usahanya itu bisa dia salurkan kepada saudara-saudara kita yang fakir dan miskin, anak yatim piatu. Ya. Jadi ketika ada yang 4 perkara ini, maka dia tidak boleh mencari sebab yang lain. Dia harus istiqomah di sana. Atau dia tidak boleh berpindah kepada makom tajrid sebelum Allah memindahkan, atau menurut petunjuk Syekh baru dia itu boleh berpindah ke makom tajrid. Karena ibadahnya sudah baik, dia sudah terhindar dari sesuatu yang buruk. Sholat berjamaahnya sudah tetap. Harta yang dia dapatkan dari sebab itu, dia sudah bisa menyalurkan kepada keluarganya, anak istrinya, fakir dan miskin. Tapi kalau sebaliknya, misal, berarti harus dia pindah. Walaupun pendapatannya besar. Harus pindah mencari sebab yang lain untuk mendukung bahwa dia tetap melaksanakan kebaikan, untuk mendukung
dia tetap bisa terhindar dari sesuatu yang buruk, untuk mendukung dia bisa tetap sholat berjamaah, untuk mendukung dia bisa penghasilannya untuk dia nafkahkan untuk anak istri dan menyalurkan kepada saudara-saudara kita yang fakir dan miskin. Ini yang lebih menarik, ini yang tajrid ini. Bentar dulu. Kamu inilah. Ini di makom sebab. Oh, makom sebab. Ya, makom sebab. Jadi makom sebab sama makom tajrid semuanya Allah yang menaruh hamba itu. Allah yang menaruh. Nah, sebaliknya sekarang, wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Berkeinginan untuk beraktivitas mencari sebab-sebab untuk mendatangkan karunia Allah. Sedangkan Allah telah menaruhmu di makom tajrid. Contoh, dengan dia tidak berusaha, dengan dia tidak mencari sebab, dia tidak punya sawah, usaha, tapi ibadahnya terjamin. Jadi rezekinya cukup, halal, berkat. Terus dia berkeinginan mencari makom sebab. Maka itu menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, inhitatun anil himmatil aliyah. Dia turun daripada makom yang tinggi. Nah, perlu diketahui di sini Mas Abdul Majid, jadi wa amma inda sufiyah wa huwa ala salasati aqsam. Jadi makom tajrid. Jadi tajrid itu menurut ahli fikih ada 3 macam. 3 macam lagi. Ya, ada 3 macam. Yang pertama, tajriduz zahir faqat. Tajrid zahir saja. Tajrid zahir. Yang kedua, tajrid batin. Tajrid batin. Awil batin faqat. Yang kedua, tajrid batin. Yang ketiga, auhuma ma'an. Tajrid zahir dan tajrid batin. Kedua-duanya. Tajrid zahir. Ini ya, tajrid zahir. Zahirnya dia senantiasa ibadah kepada Allah. Kelihatannya. Kelihatannya saja dia. Ya, ibadah kepada Allah. Dia tidak punya usaha. Ya, tapi rezekinya lancar. Zahir ya, tajrid zahir. Zahirnya sudah soleh, sudah kontinu, terhindar dari keburukan, senantiasa mengerjakan kebaikan. Tapi batinnya kemana-mana. Ingin disanjung-sanjung. Tidak karena Allah. Ingin disanjung atau ingin dikatakan dia itu wali. Atau ingin dikatakan bahwa dia itu ahli soleh. Atau ingin dikatakan dia ahli karomah. Maka menurut ulama yang mengarang Iqazul Himam ini, ya, itu namanya tajrid pembohong. Rupanya saja. Tapi keinginan batinnya masih menginginkan sesuatu yang lain. Dia nyumbang ini itu supaya disanjung. Terus dia wirid, sholat, soleh. Ada sesuatu yang selain Allah. Nah, yang kedua ada tajrid batin. Tajrid batin. Artinya secara fisiklinya, secara zahir. Dia melaksanakan sebab-sebab.
Dia melaksanakan sebab-sebab. Dia beraktivitas, dia berusaha, ya. Dia bertani, katakanlah seperti itu. Dia nelayan, atau dia jadi pegawai. Ya sholatnya, ya kalau ada waktu sholat, ya sholat. Namun batinnya dia tajrid. Batinnya tajrid. Artinya kegiatan zahirnya tidak mempengaruhi kegiatan batin. Batinnya sudah tidak lupa kepada Allah. Tetap ingat kepada Allah. Selalu mengingat kepada Allah. Tiap detik. Ini namanya tajrid batin. Padahal dia lagi kerja, bercocok tanam, dia lagi mengajar, dia lagi hal yang lain, tetapi batinnya tetap ingat. Ini dikatakan tajrid batin, tajrid yang baik. Tajrid yang baik. Yang pertama tajrid bohong. Yang kedua tajrid baik. Iya, baik. Iya, batin itu tajrid yang baik. Tajrid yang baik. Fisiknya beraktivitas tapi hatinya ingat. Yang ketiga ini dikatakan tajrid sidik kamil. Yaitu zahirnya, batinnya tajrid. Zahir dan batinnya tajrid. Ini dikatakan sebagai sidik kamil. Tajrid yang benar-benar sempurna. Baik, ibadahnya bagus, hatinya tetap mengingat kepada Allah. Tidak ada ingin begitu-begini. Dia sudah tidak berusaha. Tidak. Senantiasa ibadah. Zahirnya, hatinya pun senantiasa dia ingat kepada Allah. Ini dikatakan sebagai tajrid yang paling sempurna. Atau sidik kamil dikatakan seperti itu. Nah, kalau dia sudah begini kemudian mau kembali ke makom sebab turun anil himmatil aliyah. Turun dia dari derajat yang tinggi. Masya Allah. Turun dari kewalian yang besar menuju kewalian yang kecil. Nah, oleh sebab itu inilah jadi panduan kita yang pemirsa Cahaya Nusantara di mana saja berada. Mudah-mudahan bab yang kedua ini menjadi motivasi buat kita semua, buat saya, buat Mas Abdul Majid, buat pemirsa di mana saja berada, buat kita-kita yang masih di makom sebab, carilah sebab yang menjamin fungsi kehambaan kita kepada Allah. Jangan terpengaruh dengan penghasilan, jangan terpengaruh dengan materi, karena kita mencari materi itu untuk menunjang ibadah kita kepada Allah. Bagi rekan-rekan yang sudah ada di makom tajrid, jangan menginginkan makom sebab, karena inhitatun anil himmatil aliyah, dia turun dari derajat yang tinggi menjadi derajat yang rendah. Demikian, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf, mungkin banyak kekurangan yang untuk menjelaskan ini, tapi mudah-mudahan sekali lagi menjadi ibroh. Mudah-mudahan ini meningkatkan gairah kita, penghambaan kita kepada Allah. Dimanapun Allah menaruh kita, entah itu di makom sebab maupun makom tajrid. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.